Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan Capture 4 mengenai Business Reporting, Visual Analytics, and Business Performance Management. Yang beranggotakan saya sendiri, Kiki Yuliani, dan teman-teman saya, Taufik Liju Pratama, Denny Kurniawan, Charlie Rahmat, Rodatul Jannah, dan Dani Alpinosa. Pertama saya akan menjelaskan apa yang dilakukan Travel and Transport. Travel and Transport adalah perusahaan manajemen perjalanan global di Amerika Serikat yang 100% dimiliki oleh karyawan terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1946, Travel and Transport kini berada di antara perusahaan manajemen perjalanan terbaik di dunia dengan daya beli sebesar 35 miliar US dollar. Pelanggan dari Travel and Transport sangat mengandalkan dalam pengamanan penerbangan dan reservasi hotel, serta bergerak pada manajemen perjalanan perusahaan, perjalanan liburan, dan manajemen pertemuan. Dengan adanya peraturan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan, mengacu pada periode waktu, peristiwa, kejadian, atau subjek, membuat para pelanggan dalam bertransaksi merasa sangat kesulitan dalam menganalisis data atau biaya atau untuk membuat sebuah perjanjian yang optimal. Kemampuan untuk mengkomunikasikan proposisi nilai secara efektif kepada pelanggan yang ada dan pelanggan potensial sangat penting untuk memenangkan dan mempertahankan bisnis. Artinya, pembisnis harus meyakinkan pelanggan untuk bersedia mengeluarkan waktu dan uangnya untuk mendapatkan manfaat dan nilai yang sepadan. Travel and Transport ingin menerapkan sistem pelaporan dan analisis yang terintegrasi untuk meningkatkan hubungan dengan klien yang sudah ada. Travel and Transport mengimplementasikan platform kecerdasan bisnis web fokus pembangunan informasi yang disebut Review Attack sebagai fondasi lingkungan BI swalayan pelanggan yang dinamis. Travel and Transport memutuskan untuk menggabungkan beberapa alat vendor termasuk Adobe Flex, Web Focus, DB2, and Global Distribution System. Adobe membantu dengan fitur pelaporan, Web Focus memberikan kemampuan BI online, DB2 berfungsi sebagai database backend, and GDS membawa keahlian domain yaitu pengetahuan agen perjalanan ke dalam sistem. Manfaat utama dari sistem yang diterapkan adalah cara untuk menarik atau memenangkan pelanggan baru serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada sebelumnya. Laporan adalah artefak komunikasi apapun yang disiapkan dengan tujuan khusus untuk menyampaikan informasi dalam bentuk yang rapi kepada siapapun. Laporan dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua departemen berfungsi dengan baik, memberikan informasi, memberikan hasil, membujuk orang lain untuk bertindak, serta menciptakan memori organisasi. Selanjutnya, laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang yang lebih atau tujuan bisnis tertentu. Ciri-cirinya yaitu pesan-pesan yang objektif, tersusun secara teratur, kejelasan, keringkasan, kelengkapan, dan kebenaran. Proses siklus dari pelaporan yaitu perancangan, penyusunan, pengadaan tenaga kerja, pemberian bimbingan, pengkoordinasian, pelaporan, serta penganggaran. Terdapat 3 kategori utama laporan bisnis, yaitu laporan manajemen metrik, yaitu dapat digunakan sebagai bagian dari strategi manajemen seperti Sigma atau Total Quality Management. Kedua, laporan jenis dashboard yang menyajikan beberapa indikator kinerja yang berbeda pada satu halaman. Yang ketiga, laporan jenis kartu skor blanche menyajikan pandangan terintegrasi tentang keberhasilan dalam suatu organisasi. Selanjutnya,
Komponen utama dari sistem pelaporan yaitu pemrosesan transaksi online, pemasukan data, mengekstrak, mengubah, dan memuat, menyiapkan data, logika bisnis, publikasi, dan jaminan. Selanjutnya, visualisasi data adalah penggunaan representasi visual untuk mengeksplorasi, memahami, dan mengomunikasikan data. Ini sangat berkaitan dengan bidang grafik informasi, visualisasi ilmiah, dan grafik statistik. Histori dari visualisasi data yaitu berasal dari abad kedua Masehi. Bentuk visual paling populer saat ini berasal dari beberapa abad yang lalu. Eksplorasi grafis, matematika, dan sejarah yang dipopulerkan mendorong terciptanya peta, grafis, dan garis waktu awal sejak tahun 1960-an yang lalu. Grafis, garis, dan batang yang sekarang dikenal berasal dari akhir tahun 1700-an yang lalu. Dalam grafis ini, Minar berhasil mempresentasikan beberapa dimensi dari data secara bersamaan, termasuk ukuran tentara, arah pergerakan, lokasi grafis, suhu luar, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu Edward Rolfe Tufts, lahir pada 14 Maret 1942, adalah Amerika statik dan profesional emeritus dari ilmu politik statik dan ilmu komputer di Universitas Yale. Ia terkenal karena tulisannya tentang desain informasi dan sebagai pelopor dalam bidang visualisasi data. Karyanya dapat memberikan wawasan tentang cara mengikuti praktik terbaik untuk visualisasi informasi. Visualisasi data pada masa depan sangat sulit untuk diprediksi karena mengevaluasikan data itu lebih banyak memvisualisasikan 3 dimensi, pengalaman yang lebih imersif dengan data multimedia dalam lingkungan realitis virtual, dan visualisasi informasi holografi. Ada kemungkinan besar bahwa kita akan melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat dalam ranah visualisasi informasi yang ditemukan sebelum akhir dekade ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Denny Kurniawan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan session 4.4. Terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Anda mengapa ada banyak jenis bagan dan grafik yang berbeda? Karena setiap bagan dan grafik itu memiliki fungsinya masing-masing dan terbagi menjadi 2 tipe besar, yaitu bagan dan grafik dasar serta bagan dan grafik khusus. Pertanyaan kedua, apa perbedaan utama antara diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran? Dan kapan sebaiknya Anda memilih untuk menggunakan salah satu dari yang lain? Diagram garis hanya menunjukkan hubungan antara dua variabel. Bagan garis secara berurutan menghubungkan titik data individu dan digunakan ketika salah satu ables diatur ke waktu pada sumber X. Diagram batang efektif jika memiliki data nominal atau data numerik yang dapat dipisahkan dengan baik dalam kategori yang berbeda, sehingga mudah untuk melihat hasil komparatif dan tren dalam data. Dan diagram lingkaran hanya digunakan untuk menggambarkan proporsi relatif dari ukuran tertentu. Mengapa Anda menggunakan peta geograf? Jenis bagan apa lagi yang bisa digabungkan dengan peta geograf? Ketika kumpulan data mencakup segala jenis data lokasi, misalnya fisik alamat, kode pos, nama negara atau singkatan, nama negara garis lintang untuk bujur, atau beberapa jenis pengkodean grafik khusus pada hal ini untuk mengetahui keadaan lokasi tersebut. Bagan yang bisa digabungkan dengan peta geografis adalah bagan gelembung. Pada bagan ini dapat memvariasikan ukuran warna lingkaran sehingga seseorang dapat menambahkan dimensi data tambahan, menawarkan lebih banyak arti tentang data untuk menunjukkan margin gantungan menurut jenis produk dan wilayah geografis. Temukan 2 bagan lagi yang tidak tercangkup dalam bagian ini dan komentari kegunaannya. Yang tidak tercangkup dalam bagan ini satunya bagan kolom. Bagan kolom menggunakan kolom vertikal untuk memperlihatkan perbandingan numerik antar kategori, dan jumlah kolom tidak boleh terlalu besar, tidak lengkap jika ada terlalu banyak kolom. Yang kedua, bagan area.
Grafik area dibentuk atas dasar geografik garis. Ini mengisi area antara polyline dan sumbu pada bagian diagram garis pada warna. Pengisian warna dapat lebih menonjolkan informasi tren. Selanjutnya Session 4.5. Pertanyaan pertama, apa alasan munculnya analitik visual baru-baru ini? Karena banyaknya muncul berita atau perbincangan hangat yang membutuhkan kejelasan dari banyaknya pertanyaan. Kedua, lihatlah Magic Quadrant dari Business Intelligence dan Analysis Platform dari Gartner. Apa yang kamu lihat? Diskusikan justifikasi pengamatan Anda. Pertama, Magic Quadrant adalah metode penelitian yang dirancang dan ditetapkan oleh Gartner untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan dan posisi perusahaan di pasar berbasis teknologi tertentu. Gartner mengubah nama Magic Quadrant ini dari Business Intelligence Platform menjadi Business Intelligence dan Platform Analytics pada tahun 2012 untuk menekankan imponansi yang terus berkembang kemampuan analitik ke sistem informasi yang sedang dibangun oleh organisasi. Dan tiga, mengalami kemajuan pesat pada tahun 2012 dengan adanya perubahan pola menjalankan bisnis. Apa perbedaan antara visualisasi informasi dan analitik visual? Visualisasi informasi yaitu menggambarkan atau menyampaikan satu informasi dari data yang sudah dilihat. Dan analitik visual yaitu mengerti akan adanya satu pesan dari tampilan visual, gambar, video, dan lain-lain yang bisa menjadi sebuah informasi penting yang dapat disampaikan nantinya. Selanjutnya, mengapa storytelling harus menjadi bagian dari pelaporan dan visualisasi data Anda? Yaitu untuk menyajikan data dengan storytelling atau tutur cerita adalah salah satu cara paling efektif untuk menyampaikan informasi dengan baik. Dengan cara ini orang audiens akan menjadi perhatian, menyimak dan mengingat informasi yang disampaikan dengan baik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan lingkungan analisis visual bertenaga tinggi? Mengapa kita membutuhkannya? Untuk meningkatnya permintaan analitik visual ditambah dengan volume data yang tumbuh cepat, ada pergerakan eksponensial menuju investasi dalam sistem visualisasi yang sangat efisien. Solusi dalam memori berkinerja sangat tinggi ini untuk menjalani data dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat. Mengapa kita membutuhkannya? Untuk menjawab pertanyaan kompleks lebih cepat, meningkatkan kontribusi dari berbagai analisis Anda, dan meningkatkan berbagi informasi dan kolaborasi sejumlah besar pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterampilan analitis. Baiklah, selanjutnya itu di section 4.6. Pertanyaan pertama yaitu apa itu dashboard kinerja? Mengapa mereka begitu populer untuk perangkat lunak BI? Jawabannya yaitu dashboard kinerja adalah komponen umum dari sebagian besar, jika tidak semua, sistem manajemen kinerja, sistem pengukuran kinerja, rangkaian perangkat lunak BPM, dan platform BI. Karena dashboard memberikan tampilan visual dan informasi penting yang dikonsolidasikan dan diatur pada saat layar, sehingga informasi dapat dicerna dengan sekali pandang dan dengan mudah dibor dan dieksplorasi lebih lanjut. Pertanyaan kedua itu apa widget grafis yang biasa digunakan di dashboard dan mengapa? Dashboard partial eksekutif ini menunjukkan pandangan kita tingkat tinggi dari berbagai kelompok fungsional yang mengelilingi produk, mulai dari gambar umum hingga upaya pemasaran, penjualan, keuangan, dan departemen dukungan. Dimaksudkan untuk memberi pembuat keputusan eksekutif gagasan yang cepat dan akurat tentang apa yang terjadi di dalam organisasi. Pertanyaan selanjutnya itu sebutkan dan jelaskan 3 lapisan informasi yang digambarkan di dashboard. Terdapat 3 lapisan, yaitu monitoring, analis, dan manajemen. Monitoring ini merupakan data grafis dan abstrak untuk memantau metrik kinerja utama. Analisis merupakan data dimensi diringkas untuk menganalisis akar penyebab masalah. Yang manajemen ini merupakan data operasional terperinci yang mengidentifikasi tindak yang harus dilakukan menyelesaikan masalah. Pertanyaan selanjutnya itu apa karakteristik umum untuk dashboard dan visual informasi lainnya? Karakteristik umum untuk dashboard misalnya batang kinerja, grafik mini, pengukur meteran, lampu lalu lintas untuk menyorot sekilas data pengecualian yang memerlukan tindakan.
Selanjutnya yaitu apa praktek terbaik dalam desain dashboard. Untuk dashboard, data. Aspek yang sering diabaikan, data adalah salah satu hal yang terpenting yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain dashboard. Meskipun tampilan dashboard terlihat profesional, estetis, dan menyertakan grafik dan tabel yang dibuat sesuai dengan standar desain visual yang diterima, penting juga untuk menanyakan tentang data. Selanjutnya pada session 4.7, yaitu apakah manajemen kinerja bisnis itu? Bagaimana kaitannya dengan BI? Istilah manajemen kinerja bisnis atau BPM mengacu pada proses bisnis, metodologi, metrik, dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur, memantau, dan mengelola kinerja bisnis. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa tiga komponen utama dari sistem BPM? Terdapat satu set proses analitik dan manajemen loop tersi yang didukung oleh teknologi yang menangani keuangan serta kegiatan operasional. Yang kedua yaitu alat untuk bisnis menentukan tujuan strategi dan kemudian mengukur dan mengelola kinerja melawan tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu serangkaian proses inti termasuk perencanaan keuangan dan operasional, konsolidasi dan pelaporan, modelan analis, dan pemantauan indikator kinerja utama atau KPIs terikat dengan strategi organisasi. Selanjutnya itu sebutkan dan jelaskan secara singkat 4 fase dari siklus BPM. Ada 4 fase yaitu strategis, plan, monitor, dan act and adjust. Strategize secara umum ini adalah rencana tindakan tingkat tinggi yang mencakup periode waktu yang lama. Yang kedua itu plan, yaitu proses perencanaan dan penganggaran keuangan memiliki struktur logis yang khas dimulai dengan taktik yang menghasilkan beberapa bentuk pendapat atau pendapatan. Yang ketiga itu monitor, yaitu kerangka kerja yang komprehensif untuk memantau kinerja harus membahas 2 masalah utama, yaitu apa yang harus dipantau dan bagaimana cara memantau. Yang ketiga itu act and adjust. Hampir semua strategi bergantung pada proyek baru sampai menciptakan produk baru, memasuki pasar baru, memperoleh pelanggan atau bisnis baru, atau merampingkan beberapa proses. Selanjutnya yaitu mengapa strategi menjadi bagian terpenting dari implementasi BPM. Karena ini adalah proses mengidentifikasi dan menyatakan misi, visi, dan tujuan organisasi, serta untuk mengembangkan rencana pada tingkat perincian strategi, taktis, dan operasional untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya di section 4.8, apa yang dimaksud dengan sistem manajemen kinerja? Mengapa kita membutuhkannya? Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri dari metode sistematis untuk menetapkan tujuan bisnis bersama dengan laporan, umpan balik berkala yang menunjukkan kemajuan terhadap tujuan. Semua pengukuran adalah tentang perbandingan, angka mentah memiliki nilai kecil. Pertanyaan selanjutnya itu apa ciri-ciri KPIs yang paling membedakan? Yaitu ciri pembedanya strategi, target, rentang, pengodean, kerangka waktu, dan tolak ukur. Selanjutnya itu sebutkan dan jelaskan secara singkat 4 dan area operasional yang paling sering dikutip untuk KPIs. Kinerja yang 4 ini tadi yaitu kinerja pelanggan, yaitu metrik untuk kepuasan pelanggan, kecepatan dan akurasi resolusi masalah, dan retensi pelanggan. Yang kedua yaitu kinerja layanan, yaitu metrik untuk tarif resolusi, panggilan layanan, tarif pembaruan layanan, perjanjian tingkat layanan, kinerja, pengukuran, dan tarif pengembalian. Selanjutnya itu operasi penjualan, yaitu akun pipeline baru dapat penjualan dijamin konferensi pertanyaan menjadi prospek dan rata-rata waktu penutupan panggilan. Selanjutnya itu rencana atau perkiraan penjualan. Rencana atau perkiraan penjualan matriks untuk akurasi harga ke pembelian, rasio pesanan pembelian sampai pemenuhan, dan kuantitas yang diperoleh. Selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan sistem pengukuran kinerja dan bagaimana cara kerjanya. Ada perbedaan antara sistem pengukuran kinerja dan sistem manajemen kinerja. Yang terakhir mencakup yang pertama, artinya setiap
sistem manajemen kinerja memiliki sistem pengukuran kinerja. Tetapi tidak sebaliknya. Jika Anda bertanya, sebagian besar perusahaan ini akan mengklaim bahwa mereka memiliki sistem pengukuran kinerja, tetapi belum tentu sistem manajemen kinerja memiliki sangat sedikit. Jika ada yang digunakan tanpa struktur menyeluruh dan sistem manajemen kinerja. Selanjutnya itu di section 49. Pertanyaannya itu, apakah balance score BS atau BSC itu? Dari mana asalnya? BSC adalah metode pengukuran hasil kinerja yang digunakan perusahaan atau bisa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Balance scorecard berasal dari dua suku kata, yaitu balance yang artinya berimbangan dan scorecard yang artinya kartu skor. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa 4 perspektif yang disarankan BSC agar kita gunakan untuk melihat organisasi kinerja. Yang pertama yaitu perspektif keuangan. Dalam BSC ini, perspektif yang tidak bisa diabaikan, yaitu perspektif keuangan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelayanan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Dalam perspektif ini, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajemen harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit. Yang ketiga itu perspektif proses bisnis internal. Ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya. Yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketika perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Pertanyaan selanjutnya itu, mengapa kita perlu mendefinisikan tujuan, ukuran, target, dan inisiatif terpisah untuk masing-masing dari 4 perspektif BSC ini? Karena agar dapat memahami antara masing-masing dari 4 perspektif, sehingga tidak keliru dalam melaksanakan atau pemahaman dari 4 perspektif BSC. Selanjutnya yaitu, apa arti dan motivasi keseimbangan dalam BSC? Dari sudut pandang tingkat tinggi, BSC atau Balance Scorecard adalah pengukuran kinerja dan metodologi manajemen yang membantu menerjemahkan keuangan, pelanggan, proses internal, serta tujuan dan target pembelajaran dan pertumbuhan organisasi menjadi serangkaian inisiatif yang dapat ditindaklanjuti. Sebagai metodologi pengukuran, BSC dirancang untuk mengatasi keterbatasan sistem yang berfokus pada keuangan. Pertanyaan selanjutnya itu, apa perbedaan dan kesamaan antara dashboard dan kartu skor? Dashboard dan kartu skor digunakan hampir secara bergantian, meskipun vendor BPM atau BI biasanya menawar aplikasi dashboard dan scorecard yang terpisah. Meskipun dashboard dan kartu skor memiliki banyak kesamaan, ada perbedaan di antara keduanya, yaitu tergantung pada jumlah faktor seperti tujuan dan periode waktu penggunaannya. Dashboard dapat digunakan untuk pengambilan keputusan jangka pendek yang efektif, dan kartu skor digunakan sebagai alat manajemen strategis. Penggunaan dashboard dan papan skor memungkinkan akses ke informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan komunikasi, dan berfungsi sebagai alat analisis yang berguna. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan dashboard dan papan skor karena keduanya tidak eksklusif. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Melanjutkan kembali sekarang di bagian session 4.10. Apa itu Six Sigma dan bagaimana ini digunakan sebagai sistem pengukuran kinerja? Six Sigma adalah metode yang berfokus pada peningkatan kualitas, yaitu mengurangi pemborosan dengan membantu organisasi menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Sigma adalah huruf dalam alfabet Yunani yang digunakan ahli statistik untuk mengukur variabilitas dalam suatu proses.
Dalam arena kualitas, variabilitas identik dengan angka cacat. Umumnya, perusahaan telah menerima banyak variabilitas dalam diri mereka. Proses bisnis. Apa itu DMAIC? Buat daftar dan jelaskan secara singkat langkah-langkah yang terlibat dalam DMAIC. Six Sigma bertumpu pada model peningkatan kinerja sederhana yang dikenal dengan DMAIC. Langkah-langkah mendefinisikan, mengukur, menganalisis, meningkatkan, dan mengendalikan suatu proses. Langkah-langkah dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Tentukan. Tentukan tujuan, sasaran, dan batasan kegiatan peningkatan UT di tingkat atas. Sasaran adalah sasaran strategis perusahaan. Di bawah tingkat departemen atau tingkat proyek, tujuan difokuskan pada proses operasional tertentu. 2. Mengukur. Ukur sistem yang ada. Tetapkan ukuran kuantitatif yang akan menghasilkan data yang valid secara statistik. Data dapat digunakan untuk memantau kemajuan menuju tujuan yang ditentukan pada langkah sebelumnya. 3. Analisis. Menganalisis sistem untuk mengidentifikasi cara menghilangkan kesenjangan antara kinerja saat ini dari sistem atau proses dan tujuan yang diinginkan. 4. Tindakan untuk menghilangkan kesenjangan dengan mencari cara untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih cepat. Gunakan manajemen proyek dan alat perencanaan lainnya untuk tetapkan pada pendekatan baru. 5. Kontrol. Melembagakan sistem ditingkatkan dengan modifikasi, kompensasi, dan sistem intensif, kebijakan, prosedur, perencanaan sumber daya manufaktur, anggaran, instruksi operasi, atau sistem manajemen lainnya. 3. Bandingkan BSC dan Six Sigma sebagai dua sistem pengukuran kinerja yang bersaing. BSC atau Balance Scorecard, sistem manajemen strategis yang berkaitan dengan pandangan jangka panjang dari bisnis, dirancang untuk mengembangkan set pengukuran yang seimbang, mengidentifikasi pengukuran di sekitar penglihatan dan nilai-nilai. Proses manajemen kritis harus memperjelas visi, strategi, berkomunikasi, merencanakan, menetapkan target, menyelaraskan strategi inisiatif, dan meningkatkan umpan balik. Menyeimbangkan pelanggan dan internal operasi tanpa didefinisikan dengan jelas peran kepemimpinan. Menekankan target untuk masing-masing pengukuran. Menekankan pembelajaran para eksekutif berdasarkan umpan balik. Berfokus pada pertumbuhan, berat konten strategis, dan sistem manajemen terdiri dari pengukuran. Sedangkan Six Sigma adalah sistem pengukuran kinerja, bukan sistem manajemen strategis. Six Sigma memberikan gambaran tentang kinerja bisnis dan mengidentifikasi ukuran yang mendorong kinerja menuju probabilitas. Dirancang untuk mengidentifikasi satu set pengukuran untuk berdampak pada probabilitas. Menetapkan akuntabilitas kepemimpinan untuk kesehatan dan probabilitas, termasuk semua manajemen proses bisnis dan operasional. Menyeimbangkan peran manajemen dan karyawan, menyeimbangkan biaya dan pendapatan dari proses yang berat. Menekankan tingkat peningkatan yang agresif untuk mencapai terlepas dari targetnya. Menekankan pembelajaran dan inovasi di semua tingkatan berdasarkan umpan balik proses, daftar semua karyawan, partisipasi IS. Berfokus pada memaksimalkan probabilitas dan eksekusi yang berat demi probabilitas. Sistem pengukuran berdasarkan sistem pengolahan. Berikutnya, apa bahan untuk sistem manajemen kerja yang efektif? Pertama, tindakan harus fokus pada faktor-faktor kunci. Kedua, tindakan harus merupakan campuran masa lalu, sekarang, dan masa depan. 3. Tindakan harus menyeimbangkan kebutuhan pemegang saham, karyawan, mitra, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. 4. Pengukuran harus dimulai dari atas dan mengalir ke bawah. 5. Tindakan harus memiliki target yang didasarkan pada penelitian dan realitas daripada sewenang-wenang. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan.